balik sebuah peristiwa, fenomena, isu, ribuan bahkan jutaan aktivitas ada manusia. Di program Real Talk by IDN Times bersama saya Uni Lubis, kita akan menggali, mencari tahu duduk peristiwa bersama narasumber yang menginspirasi. Saya berada di Komplek Keraton Yogyakarta. Ini sebuah komplek yang luar biasa dengan sosok di baliknya yang akan saya ajak ngobrol mengenai kehidupannya, aktivitasnya. Saya akan ngobrol dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi DIY dan juga permaisuri dari Sultan Jogja Hamengkubuwono X. Sangat menarik kisahnya. Yuk. Nah, Sobat Milenial dan Gen Z, sekarang saya sudah di dalam Keraton Kilen dan sudah bertemu matur nuwun Ibu Gusti Kanjeng Ratu, panggilannya Gusti Ratu Hemas, karena sudah menerima tim IDN Times untuk program Real Talk with Uni Lubis. Nah, ini kelihatan segar, tapi tadi saya tahu sibuk banget ya. Iya, tadi pagi saya ada acara untuk dalam rangka Hari Kartini mengajak ibu-ibu untuk belajar tulisan Jawa dan bahasa Jawa. Oh. Jadi untuk mengembangkan, karena tulisan Jawa juga sudah digital, jadi mudah dipelajari. Gitu. Karena ibu-ibu kan juga harus mengajari putri-putra-putrinya Supaya tetap ingat ya. Sehingga dengan mudah mereka bisa belajar juga yang mereka tidak tahu. Saya jujur agak deg-degan teman-teman sekalian karena sebagai warga Jogja, baik dari saya maupun dari suami saya berhadapan dengan permaisuri dari Sultan Jogja. Nah, kalau boleh mau nanya yang ringan-ringan dulu ya. Okay. Apalagi ini juga kita sedang dalam suasana Hari Perempuan Internasional yang kita peringati 8 Maret setiap tahun, International Women's Day. Pertanyaan misalnya, waktu pertama kali harus jadi ratu, itu kan ratu itu kan pemimpin perempuan. Ya. Sekolahnya itu gimana Bu Ratu? Sekolahnya learning by doing, langsung praktek, karena saya memang lahir di Jakarta. Kemudian walaupun bapak ibu itu orang Jogja, tapi kecil dibesarkan di Jakarta, sehingga bahasa Jawa pun tidak lengkap. Dan banyak hal seperti tata krama dan lain sebagainya memang kami ini tidak sepenuhnya diberi pengajaran yang lengkap sebagai orang Jawa yang baik istilahnya, sehingga masih perlu ada penyesuaian di dalam kehidupan orang Jawa, saya kira itu. Yang paling berat apa itu? Karena saya riset dulu. Waktu masih muda tomboy, ya suka olahraga yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, anak satu-satunya perempuan dari 7 bersaudara, jadi memang sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Yang paling susah apa itu menyesuaikan itu? Yang pertama untuk penyesuaian itu adalah karena saya akan hidup bersama dengan keluarga besar, bukan hanya keluarga Jawa biasa. Tentu ini saya membutuhkan waktu cukup lama, 2 tahun, baru bisa berbahasa dengan halus, dan sudah bisa berbahasa dengan baik, dan juga mencoba menyesuaikan dengan kehidupan yang penuh tata krama. Jadi udah lengkap lah di situ, sehingga yang paling susah itu adaptasi di kebiasaan
eh, orang Jawa atau orang Jogja, karena istilahnya biasanya mereka tidak seperti orang Jakarta, tidak setuju langsung terus terang tidak setuju. Kalau di sini enggak. Jadi itu yang adaptasi pertama yang paling sulit, karena kadang-kadang saya kalau tidak setuju atau tidak senang langsung saya ucapkan. Nah ini yang mungkin perlu pengurangan dalam kata-kata yang tidak sopan istilahnya mereka gitu. Yeah. Tapi seberapa kemudian itu misalnya bisa kalau ingin menyampaikan sesuatu, apakah mungkin harus titip dulu lewat Pak Sultan atau gimana akhirnya kalau ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan langsung? Enggak, ya karena kan persoalannya juga belum cukup banyak ya. Tapi menghadapi keluarga tentu saya tidak berani menyampaikan. Biasanya saya bicara dulu dengan Pak Sultan. Kira-kira saya harus bicara seperti apa kalau saya memang tidak setuju. Kira-kira begitu. Nah, Ibu Ratu ini ada 5 putri. Nah, waktu dulu Ibu Ratu belajar untuk menjadi bagian dari Keraton Jogja, tadi cerita sedikit soal sekolah itu, learning by doing. Nah, bedanya apa yang dialami oleh Ibu Ratu dengan yang dialami oleh putri-putri? Kan agak, mungkin sekarang orang juga ngomongnya zaman digital, apa segala macam. Jadi, untuk mendidik anak-anak ini, karena kami ini dari keluarga besar, tentu anak-anak itu dengan keterbatasan istilahnya keterbatasan untuk mereka itu bisa bergaul dengan leluasa, bukan bergaul bebas ya, dengan leluasa, sehingga begitu anak-anak mulai masuk di SMA, itu saya coba untuk mereka keluar dari Jogja, supaya mereka memahami bahwa kehidupan ke depan itu akan lebih bervariasi. Jadi tidak hanya di Jogja, dia menyelesaikan sekolah sampai SMA kelas 1, kelas 2 gitu. Biasanya saya adaptasikan dulu, kemudian mereka langsung sekolah di luar. Sehingga mereka tahu bahwa untuk menatap masa depan itu tentu tidak akan sama dengan pada saat saya hidup melakukan kegiatannya, sehingga mereka akan harus lebih luas pandangannya, dan mereka juga bisa mempelajari kehidupan yang sesungguhnya di luar. Nah, tentu ini menjadi bekal, karena saya memang berpikir setiap 10 tahun, setiap periode 10 tahun itu perubahan dari dari kehidupan manusia itu sangat kelihatan. Sehingga ini yang saya mulai tahun 90 itu sudah melakukan, bukan banyak ya, melakukan bukan penelitian, tetapi justru melakukan, oh ternyata setelah 10 tahun anak mahasiswa ini seperti ini. Nanti berarti tahun 2000 akan seperti ini. Setelah itu 2010 kan sudah jauh berbeda. Ya, sudah digital banget ya. Digital banget. Jadi anak saya pun ada yang sekolah di bisnis internasional, ada di HI, ada di IT, ada di kuliner, ada di satunya di yang membidangi sejarah dan museum. Oh, yang mau mendigitalkan ya. Kalau yang digital nomor 4 memang dari awal sekolah dia sudah masuk di IT. Gitu. Jadi satu mengisi IT, mungkin sekarang kan sudah bisa lihat kehidupan keraton seperti apa, sudah mulai dibuka, diperkenalkan pada orang, karena dia juga wawasannya sudah lebih terbuka. Nah, pada saat anak-anak itu memilih bidang apa yang akan ditekuni di studinya, apakah karena Pak Sultan dan Ibu Ratu ini adalah keluarga kerajaan, jadi akan ke sini harus ke sini, atau bebas? Enggak, kalau saya bebas. Mereka bisa memilih sesuai dengan taste mereka mau di mana. Jadi kalau dipikir yang kecil itu juga bilang kalau pertama saya sekolah di perhotelan, habis itu S2-nya saya ambil sejarah dan museum, karena berkaitan mungkin saya bisa mengembangkan di keraton sendiri, termasuk sekarang dia juga di
pariwisata gitu. Oke. Nah, Ibu Ratu, anak-anak ini kan ada, Ibu katanya adalah nurturing the next leaders, the future leader ya, dalam bidang masing-masing. Nah, Ibu Ratu berarti nurturing minimal di keluarga ada 5 putri, tapi karena posisi yang penting juga leader-leader di provinsi DIY bahkan di lingkungan keraton. Menurut Ibu Ratu, apa nilai-nilai yang paling penting bagi future leader ini? Yang pertama karena begitu saya tinggal di Jogja, biasa berorganisasi dan sebagai ibu rumah tangga saja itu buat saya nggak cukup untuk mengembangkan, tidak mengembangkan diri, tapi mengembangkan kepribadian saya. Sehingga saya harus tetap bisa berkomunikasi dengan masyarakat di luar gitu. Jadi ya dulu biasa jadi masyarakat luar, jadinya begitu ke dalam saya tahu bahwa kebutuhan masyarakat itu banyak. Sehingga saya mencoba membawa anak-anak untuk bisa mengerti bahwa di luar sana itu masih banyak orang yang membutuhkan pikiran dan juga membutuhkan bantuan kita. Nah ini dari kegiatan saya mulai tahun 80 di Yayasan Sayap Ibu. Itu banyak persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Jadi setelah anak saya nomor 2 sudah pulang dari Australia, waktu itu saya langsung masukkan dia dengan kegiatan di Reksodia Utami, di mana di situ ada kegiatan melindungi kekerasan perempuan dan anak. Pertama nangis-nangis sih, kasihan. Semuanya kasihan dan nah ini tapi lama-lama dia mengatakan bahwa saya harus fight untuk mereka sampai dengan banyak sekali keterlibatan mereka di organisasi sosial, misalnya dari Karang Taruna, dari KNPI, kegiatan mulai dari kegiatan sosial ke kegiatan politik, sehingga mereka paling sedikit mengerti perkembangan daripada Indonesia ke depan seperti apa. Itu saya sudah mulai meletakkan di tahun 90. Jadi udah barusan kita rame-rame 10 tahun terakhir ngomongin anti kekerasan terhadap perempuan, tapi Bu Ratu udah dari tahun 90-an sudah membangun itu kesadaran itu ya ke anak-anak ya. Nah, Ibu Ratu ini kan juga sejak 2004 menjadi anggota dari Dewan Perwakilan Daerah, bahkan pernah jadi pimpinan ya. Kenapa kok? Itu kan pekerjaan yang memakan waktu, energi, harus ke Jakarta. Saya dengar bahkan selama pandemik 2 tahun naik mobil pulang pergi. Takut ketularan kalau di pesawat. Karena kan udaranya berputar di dalam pesawat. Jadi kenapanya dulu nih? Kenapanya saya masuk di Dewan Perwakilan Daerah itu pertama, setiap kegiatan sosial saya itu selalu berbenturan dengan kepentingan politik. Itu yang pertama. Jadi saya lihat kenapa sih sulit untuk pemerintah itu bisa mengakses ke bantuan sosial. Terus kemudian saya kepengen tahu anggaran negara itu seberapa besar untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya untuk perempuan dan anak, tetapi kegiatan sosial yang lain. Itu yang pertama saya pikirkan. Tapi biasa kalau periode pertama itu kan tahun pertama belajar, tahun kedua mulai memahami, tahun ketiga sudah mulai mengimplementasikan istilahnya kepentingan yang saya bawai di Jogja, dan kemudian setelah itu ternyata masih ada rantainya yang belum bisa nyambung. Di situ masih berarti saya masih harus belajar menjadi politisi perempuan. Karena di situ ternyata dengan jaringan perempuan itu ternyata banyak sekali yang bisa kita ajak untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial yang ada di bawah. Gitu. Jadi persoalan sosial itu tidak hanya perempuan dan anak, tapi persoalan sosial yang lain, pendidikan misalnya, kesehatan. Nah ini berapa sih besar anggaran pendidikan, seberapa besar anggaran kesehatan, seberapa besar perempuan terlibat. Setelah dengan jaringan kan saya langsung, oh ternyata seberapa besar saya harus terlibat
dengan kegiatan politik misalnya untuk kepentingan perempuan. 2014 saya sudah lebih ke politik praktis, berjuang untuk kepentingan perempuan duduk di lembaga legislatif. Jadi itulah rentetannya. Ya. Tapi yang saya sangat senang sekali karena saya bisa di tahun pertama mau ke tahun kedua itu bisa ikut membantu menyelesaikan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Itu mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 baru itu bisa dilakukan. Undang-Undang Keistimewaan bisa Jadi Ibu dilaksanakan. Ini yang bertugas di level istilahnya bermain-main ya. Bermain-main. Networking di Jakarta lah. Bermain-main lah, kalau saya ngomongnya bermain-main. Jadi bukan ini, harus punya komunikasi politik dengan seluruh kepentingan partai, untuk seluruh kepentingan pemerintah daerah. Jadi saya kira di situ akhirnya saya harus berjuang dan didukung oleh 8 provinsi. Karena 8 provinsi mengatakan bahwa Yogyakarta itu harus punya undang-undang keistimewaan karena Yogyakarta sebagai barometer Indonesia. Jadi ini yang jadi nambah saya semangat karena dari Aceh sampai Papua ini 8 provinsi ini mendukung dan bekerja keras untuk kepentingan undang-undang keistimewaan. Ternyata harus bekerja keras ya. Saya tadinya mikirnya karena posisinya emang dari awal sudah istimewa, artinya itu sesuatu yang harusnya mudah. Ternyata harus diperjuangkan ya. Ternyata banyak kepentingan politik yang lain untuk Yogyakarta, gitu. Sehingga sampai saat itu pun saya masih saya mengatakan bahwa masih ada celah yang dimainkan secara politis, bahwa di situ ada calon gubernur ataupun calon gubernur harus mendapatkan izin dari suami. Ya kan, berarti kan istilahnya calon gubernur harus mendapatkan persetujuan dari suami. Jadi seolah-olah hanya laki-laki yang bisa. Nah ini saya berjuang di MK dan berhasil. Sehingga paling sedikit lengkaplah Undang-Undang Keistimewaan itu tidak boleh ada kepentingan politik selain untuk kepentingan masyarakat juga gender Jogja. Equality ya, pengakuan terhadap kesetaraan gender ya. Nah, wah luar biasa itu karena misalnya saya berpikir karena posisi Jogja, karena posisi Sultan dan Ibu Ratu, karena lobbynya, networknya mainnya beda tadi, mainnya beda sama presiden pasti lebih mudah segala macam, nggak gampang Enggak ternyata juga, ya. iya. Gampang. Di tahun 2010 sampai 2012 itu penuh perjuangan untuk bisa mendapatkan. Ya kan, dari sebetulnya diajukannya mulai tahun 2000, berarti 12 tahun baru kami dapatkan. Cukup panjang, 2 periode anggota legislatif dan presiden yang sudah berganti. Kemudian di tahun kedua presiden yang SBY itu juga tidak mudah, gitu. Nah, sesudah sekian lama lahir di Jakarta, tapi kemudian sekarang sudah 1000% orang Jogja tentunya. Kok 1000%? Atau mungkin 1.000.000%. Sudah Jogja banget gitu ya. Gimana Ibu Ratu melihat Jogja sekarang? Posisi pentingnya buat bangsa ini, buat Indonesia. Ya kalau kita lihat sebetulnya dari awal perjuangan sampai dengan awal penyerahan bersatunya dengan Republik, itu sebetulnya sudah kelihatan bahwa Jogja itu penting untuk Indonesia. Dan Jogja itu adalah betul-betul kota yang tidak menafikan yang provinsi lain ya. Semua masyarakat Indonesia itu juga berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Tapi justru sentralnya itu di Jogja. Serangan umum ya, mulai serangan umum sampai pemindahan presiden RI ke Jogja. Jadi histori sejarahnya itu sudah cukup bisa kita signifikan. Ya, bisa kita. Jadi saya kira apa tadi pertanyaan?
pentingnya Jogja buat bangsa ini. Pentingnya Jogja buat bangsa ke ini. Sekarang juga. Pentingnya itu bahwa tetap Jogja itu sebagai kota yang tadi dikatakan barometer ya. Sekarang kita lihat saja, misalnya ada demo. Demo itu kalau di Jogja berhasil, nanti pasti di provinsi lain mudah dong gitu. Kira-kira itu. Iya. Nah ini yang selalu dan terus dilakukan gitu loh. Sampai dengan persoalan kenakalan remaja. Kenakalan remaja di semua provinsi juga ada. Iya. Ya kan, ada yang lebih berat seperti Jakarta misalnya atau kota-kota besar atau sekarang hampir merata semua kota ini. Bagi kenakalan remaja itu sebetulnya bukan remajanya yang salah, tapi justru satu, sistem pendidikannya. Pendidikan orang tua yang suami istri bekerja. Pendidikan anak yang suami istri berpisah. Ini kenakalan remaja itu kan di situ. Pendidikan remaja dengan situasi ekonomi yang tidak mencukupi. Sebenarnya tidak bisa kita salahkan. Iya. Lalu kalau saya selalu dikatakan bahwa Yogyakarta misalnya ada kenakalan remaja, saya nggak mau lagi nyebut kelitih gitu loh. Karena artinya sudah Bu Ratna yang nyebut saya, jadi saya nggak perlu nyebut. soalnya artinya juga beda gitu loh. Kenapa tidak ada brand untuk anak kenakalan anak di jalanan di Jakarta dengan sebutan apa, dengan kan tetap Jogja yang menjadi sorotan, sehingga dikasih brand. Ya, nama itu pun sebetulnya tidak sesuai. Kalau kelitian itu biasanya kita kalau lapar nyari makanan di ruang makan, nah itu kira-kira itulah kelitian. Seperti itu katanya tidak hanya tidak pakaian, tapi harusnya pakaian gitu loh. Nah, gimana itu apa pendapat Ibu Ratu untuk solusi? Tadi sudah disebutkan bahwa ini memang remaja ini adalah hasil dari lingkungannya dia ya, kondisi keluarga, lingkungan. Solusinya apa yang ditawarkan oleh Kalau Ibu Ratu? solusi itu sebetulnya kita harus lebih memperhatikan psikologi anaknya dulu. Dari psikologi anak ini kita lihat dari background-nya. Dan banyak anak-anak yang di jalan itu pun juga sebetulnya anak-anak yang dititipkan orang tuanya ke neneknya di Jogja. Dipikir bahwa di Jogja itu akan aman sekolah gitu loh. Maka setiap saat saya kalau ibu-ibu mengatakan seperti ada kebanggaan anaknya sekolah di Jogja, saya bilang, "Ibu, sekali-sekali anak harus ditengok. Biarpun itu anak mahasiswa. Mahasiswa juga masih menjadi perhatian kita semua," saya bilang itu. Karena perilaku anak-anak remaja sekarang, anak mahasiswa, remaja itu kan sudah berubah dengan kehidupan pada waktu kita masih muda. Itu karena memang kemajuan teknologi, mereka sangat mudah mendapatkan informasi. Kan itu masih perlu bimbingan. Dan saya lihat anak-anak remaja sekarang kan sudah cukup maju dan banyak yang pintar. Tapi kalau untuk Indonesia sebetulnya kalau kita lihat anak-anak yang lulus dari Jogja itu sebetulnya sekarang menjadi menjadi winner di mana-mana. Ya kan? Ya sekarang kan kita lihat yang pernah sekolah di sini Bu Retno misalnya, Pak Jokowi. Ya ini yang ada sekarang. Yang dulu juga zaman era presiden yang lalu ada jadi Menteri Keuangan, ada kan banyak. Sehingga bukan sesuatu yang bahwa di pendidikan tempat lain itu tidak berhasil. Berhasil juga. Tapi Jogja memang disebut sebagai kota pendidikan. Iya, Jogja sebagai kota pendidikan ini. Satu contoh kalau saya lagi keliling Indonesia dengan tugas DPD itu ada PNS di sana, Bu Ratu, saya dulu sekolah di Jogja. Kayak ada satu kebanggaan dia, saya pernah sekolah sehingga saya sekarang jadi pejabat di daerah misalnya. Itu saya menganggap bahwa ini hasil daripada pendidikan di Jogja dan menghasilkan orang-orang yang menjadi orang-orang yang hebat gitu loh. Memang iya sih, jadi waktu ada bencana besar dulu, kita ngelihat bahwa solidaritas masyarakat Indonesia itu langsung. Karena mungkin hampir semuanya orang Indonesia itu punya ikatan batin
termasuk pernah sekolah itu di Jogja ya. Jadi tuh beda banget kelihatan sekali gitu ya. Nah, karena itu kan Jogja itu kan tempatnya anak-anak muda dari berbagai kota untuk datang ke sini. Nah, menurut Ibu Ratu itu sumbangsih mereka itu apakah positif atau negatif untuk situasi di Jogja? Kalau saya selalu mengatakan positif. Satu, kita di Jogja itu tidak pernah mengenal makanan seperti coto Makassar, ya kan? Mulai dari kan semua istilahnya penganukan budaya itu kan dari macam-macam, tidak hanya dari pakaian, tarian, tapi jenis makanan itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Dan yang kedua, untuk orang Jogja juga sangat senang karena ini didatangi oleh sekian jutaan mahasiswa. 100.000 setiap tahun mereka hadir yang baru, kan menghidupkan secara tidak langsung ekonomi masyarakat Jogja, ekonomi Jogja lah. Mereka bisa berjualan, bisa melayani makan siang, makan pagi. Jadi dia bisa punya warung. Itu kita rasakan pada waktu pandemi kemarin. Hampir semua warung itu tutup dan betul-betul masyarakat Jogja sangat terpuruk karena anak mahasiswa pulang semua. Nah, ini yang saya sangat senang bahwa ternyata mereka datang itu bukan membawa, tidak hanya konotasinya membawa kerusuhan, membawa tidak nyamanan. Sebetulnya adaptasi budaya ini sangat luar biasa, menjadi Jogja itu menjadi Indonesia yang lengkap gitu loh. Dan karena itu mungkin toleransi juga bagus di Jogja ini ya, karena memang dari berbagai macam bangsa, suku ya. Dan walaupun toleransi sudah cukup, makanya saya bilang Jogja tidak boleh intoleran, karena Yogyakarta adalah kota toleransi. Jadi menghargai semua, maupun itu adat, maupun suku, maupun juga agama. Makanya kita suka kadang-kadang keras ya. Kalau sudah begitu, kadang-kadang Pak Gubernurnya juga harus turun. Nah, ini hal-hal seperti ini. Belum lagi kalau anak-anak ini mulai nakal. Waktu itu Gubernur Papua sudah mau datang ke Jogja, Pak Gubernur bilang, nggak usah, karena anak-anak kalian di sini itu jadi anak-anak saya. Jadi itu menjadi tanggung jawab saya. Nanti apapun yang terjadi supaya Bapak Gubernur tidak mendapatkan informasi yang salah. Kami selesaikan dulu, kalau memang tidak bisa kita duduk bareng. Sebetulnya maunya apa? Karena anak-anak yang disekolahkan oleh pemerintah daerah Papua maupun Aceh maupun ini kan juga mereka punya punya budaya sendiri yang berbeda dengan Jogja gitu loh. Tapi orang Jogja itu kan lebih bisa beradaptasi. Menerima kelakuan mereka, dan mereka juga harus belajar bahwa budaya Jogja itu berbeda gitu loh. Sehingga mereka juga di sini harus juga toleransi terhadap masyarakat yang ada gitu. Gimana Ibu Ratu melihat tadi sempat disebut kalau demo di Jogja berhasil gede ribuan, pasti itu akan menambah semangat demo-demo di kota yang lain termasuk di Jakarta. Itu satu contoh aja kira-kira. Nah, tapi Ibu Ratu kalau melihat ada demo anak muda Jogja memperjuangkan kepentingan rakyat sebetulnya ya. Dan mereka demonya damai ya. Kadang sambil duduk aja ya bareng-bareng. Nah, itu Ibu Ratu, karena Ibu Ratu kan wakil Pemprov Jogja, berarti mewakili rakyat Jogja. Mereka adalah rakyat Jogja juga. Mewakili Pemprov lah, mewakili masyarakat. Kalau yang bertanggung jawab kan mestinya pemerintah daerah dan gubernur dan seluruh tapi mewakili aparatnya. Masyarakat Jogja. Mereka masyarakat Jogja juga. Gimana Ibu Ratu melihat apa yang diharapkan oleh mereka, misalnya beberapa undang-undang yang diterapkan. Kemudian mereka menolak. Soalnya kalau aku nyebut undang-undang itu nanti tidak repot. Jadi mereka tidak setuju dengan undang-undang yang diberlakukan. Sudah diketok DPR, sampai diketok DPR pun begitu. Nah, ini kan tentu kita harus bersuara di Jakarta gitu loh. Sehingga ternyata diterapkannya undang-undang yang baru ini merugikan pemerintah daerah, merugikan masyarakat. Misalnya seperti pajak.
kemudian retribusi yang ditarik langsung ke pusat, masalah tambang. Sekarang akhirnya tambang juga dikembalikan ke daerah lagi izinnya. Jadi ini memang bagi saya ada hal-hal yang perlu kita perjuangkan sampai di tingkat pusatnya gitu. Kalau champion program untuk perempuan di Jogja apa Bu Ratu? Saya tahu Ibu Ratu punya organisasi juga yang sangat aktif soal pemberdayaan perempuan, tapi apa yang sekarang sedang dikerjakan? Yang champion Untuk perempuan, untuk perempuan. Kemarin kan kita sudah berhasil, itu juga menjadi satu seruan daripada masyarakat di daerah, bukan hanya Jogja, seluruh Indonesia, itu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Tuh, akhirnya kita bisa menelurkan sebuah undang-undang sebagai payung hukum. Karena ini mungkin dulu pasti banyak ada. Tapi sekarang kan terekspos oleh media. Jadi seolah-olah ini semakin besar. Semakin besar. Padahal sebenarnya case-nya itu sama. Kalau kita sering bekerja di tingkat grassroots dengan kegiatan sosial itu banyak sekali. Ya kan? Belum lagi berbenturan dengan hadirnya anak-anak mahasiswa. Kadang-kadang kita juga salah. Kita mengadakan kunjungan ke asrama-asrama mahasiswa. Tuh dia udah gede kok, ngapain dikunjungi gitu kan. Mereka sudah punya tanggung jawab sendiri. Mungkin tahun pertama, tahun kedua mereka baru lepas dari orang tua. Mereka mencari kebebasan, tapi seperti apa kebebasan yang harus diletakkan oleh bukan dosennya atau pemerintah daerahnya, oleh orang tuanya gitu loh. Nggak bisa lagi bahwa ini hanya diserahkan kepada bidang pendidikan aja. Jadi yang kedua, juga ternyata anak-anak yang berprestasi di Jogja, yang menjadi champion di setiap event lomba-lomba di luar, itu kan yang dari Jogja itu temuan misalnya penelitian dan sebagainya, itu anak-anak mahasiswa walaupun ya kayaknya sih santai-santai aja. Kadang-kadang saya juga pernah pura-pura liwat di kumpulan anak-anak di Malioboro walaupun saya nyamar ya. Setelah dengar yang diperbincangkan tuh orang tuanya. Oh, jadi basically orang tua ini harusnya memang menerapkan, memberikan dasaran untuk anak-anak itu setelah keluar dari rumah seperti apa. Mereka hidup mandiri, mereka harus apa, hati-hati, ya kan? Jadi sampai dengan perputaran narkoba. Itu Jogja juga termasuk besar gitu loh. Karena yang datang ini mulai dari Jakarta, mulai dari Bandung sudah pengguna misalnya. Kan mereka butuh membeli. Sehingga dikatakan bahwa Jogja pengguna narkobanya cukup tinggi. Sama dengan kemiskinan di Jogja tertinggi. Ukurannya apa? Saya bilang gitu. Saya selalu dengan pemerintah saya mengatakan ukurannya kalau di Jogja itu kita makan sehari cukup Rp500, ya kan misalnya. Tapi di Jakarta itu harus 10.000. Jadi kalau ukurannya seperti itu, apakah itu bisa dikatakan miskin? Ya kan? Kan enggak. Beda ya? Ya, jadi harus dibaca juga by data. Seberapa sih yang miskin dengan jumlah penduduk yang cuma 4 juta dibandingkan dengan harus memberikan data dari misalnya Jawa Barat lah yang penduduknya puluhan juta. Nah, persentase itu kan dibacanya harus dari situ. Tidak hanya dibaca dari persentase yang ada di Jogja gitu. Nah, ini yang saya kadang-kadang suka agak keras ngomong sih. Tapi untung punya panggungnya di DPD ya. Mewakili warga Jogja. Iya, mau berhenti itu teman-teman LSM di Jakarta, pokoknya Bu Ratu tuh nggak boleh berhenti katanya gitu. Lah aku tuh udah tua ya, aku bilang itu. Pengennya di rumah sama cucu, saya bilang gitu kan. Tapi ini nggak kelihatan 70 tahun. Gara-gara baca Wikipedia, jadi saya baru tahu 70 tahun. Tapi karena selama ini ngeliat penampilannya nggak seperti 70 tahun. Seperti 50-an ya. Ya enggak lah, udah keriput, udah mulai lupa, udah nama itu udah susah banget ya kan.
mengingat itu juga sudah agak sulit. Mulai dari mulut. Tapi ini jarak 1 meter loh Bu Ratu. Kalau keriput kelihatan. Tapi ini keriput ada tapi belum banyak. Keriput lah ya, emang tangannya juga keriput. Memang Jadi, tangan lebih cepet kayaknya. jadi antara saya mau saya ucapkan dengan yang saya pikirkan, kadang-kadang keluarnya juga iya, sudah mulai iya. beda. Tapi Ya. ngomong-ngomong tips kesehatannya apa, tips kebugarannya nih? Pokoknya apa ya, saya tuh olahraganya kurang. Olahraga pagi saya tuh ngangkat air, nyiramin tanaman setiap pagi kalau saya di Jogja. Makanya Ya kan? hijau banget. Green. Bukan kan dulu kan sekolahnya di arsitektur Oh iya pertamanan. bener, arsitek pertamanan Trisakti bener. Jadi saya yang penting melakukan segala hal itu dengan senang hati. Yang penting itu. Jadi tidak berpikiran lebih negatif. Mungkin kalau mbaknya ikut di grup MPI kan kita bisa lihat. Saya kalau komentar itu nggak begitu apa ya, menyakitkan orang gitu loh. Soalnya ini penting. Kita butuh relasi, kita butuh teman, butuh kasih sayang antara kita. Kalau bagi saya sih ya jalani segala sesuatu itu dengan senang. Kalau kita nggak senang misalnya belajar di salah satu fakultas, ya anak saya yang nomor 4 itu cuman setahun keluar dia, pindah. Saya tuh butuhnya IT, Bu, bukan butuh fak ini. Saya bilang silakan. Kalau kamu nggak senang, kamu nanti begitu lu selesai sekolah, kamu tidak pada tempatnya untuk bekerja. Saya pun juga gitu. Kalau saya nggak senang sama DPD, udah tahun pertama, tahun kedua udah nggak mau lah. Bosen ya. Tapi ternyata, terus passionate. iya ternyata kan terus. Oh ternyata 5 tahun ini saya hanya bisa istilahnya mengetahui. Ternyata politik itu seperti ini. Kemudian berkembang tahun kedua. Tahun kedua itu kan tantangan saya untuk memperjuangkan masyarakatnya itu akan lebih dominan. Tidak lagi belajar, tidak lagi ingin tahu, tidak lagi di sini berjuang gitu loh. Sampai waktu mau amandemen undang-undang saya yang ikut. 3 orang ini yang jadi mentornya dari pakar-pakar seperti Saldi Isra, Irman Putra Sidin, itu mentornya kita bertiga nih, saya dengan 2 dari Bengkulu sama dari satunya dari Sulawesi Selatan. Ini mentornya kita bertiga ya, ada Sainal segala itu tuh teman-teman kita. Ya. Ini barusan meninggal tim 9 itu Marwan Mas meninggal, pakar konstitusi juga. Lama-lama kesini jadi seperti itu. Tapi sampai rumah saya itu selalu cerita sama anak-anak, ini loh, ada hal yang kemarin itu saya sedang berjuang begini-begini, sehingga anak-anak tahu gitu. Well informed, dan mereka mungkin bisa belajar juga, itu proses transfer dari pengetahuan yang Ibu Ratu ya? Iya, tapi kemarin saya suruh gantiin anak saya, enggak lah Bu, jangan deh, Ibu dulu aja. Soalnya ini presidennya baru Bu. Kita kan kalau presidennya baru susah, kita mau tahu dari mana katanya. Ibu dulu juga nggak pernah tahu. Enggak, Ibu dulu. Ini terakhir Bu katanya. Dari yang keempat terakhir, sekarang kelima kan terakhir. Kan nanti 2024 berarti ya? Maju lagi. Maju lagi untuk 2024? Iya, yang kelima kali. Kelima kali, oke. Tapi habis itu ada rencana untuk di anak ya? Iyalah. Supaya anak itu juga bisa ikut menjaga Jogja. Ya anaknya kan? itu urutan nggak? Harus anak pertama gitu? Anak pertama, kedua tuh nggak mau. Passionnya bukan di situ. Jadi anak ketiga? Anak ketiga tukang masak. Oke. Ya, passionnya di kuliner. Kuliner, masak. Anak keempat, 5 kemungkinan bisa. Karena satu di IT, yang satu ini istilahnya ya sudah mulai aktif di kegiatan masyarakat. Sekarang lagi nangani stunting. Penting banget itu. Jadi kadang-kadang nginep di rumah penduduk Bu, yang kecil nih. Nginep di rumah penduduk hanya untuk berdiskusi dengan masyarakat tentang stunting. Cara mengatasi stunting. Ya, alhamdulillah ada yang nurun lah, paling sedikit. Gimana melibatkan anak muda Jogja untuk membantu bersama-sama mencari solusi, bahkan mengerjakan solusi untuk masalah-masalah Jogja? Gimana melibatkan mereka? Nggak usah
saya yang melibatkan, mereka yang meminta saya untuk mereka dilibatkan dalam apa saja, mau kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan. Seperti kemarin begitu Pemda, saya cuma lihat slotnya yang kira-kira belum bisa dilakukan oleh Pemda, misalnya karena segitu banyaknya pandemi urusannya. Saya bilang, ini anak mahasiswa yang belum divaksin banyak, karena mereka nggak punya KTP Jogja. Saya buka waktu itu, silakan anak muda, saya dapat 1.600 anak mahasiswa kalau nggak salah, 1.600 ya, 1.600 anak mahasiswa. Akhirnya mereka begitu mau vaksinnya pakai pakaian daerah, jadi berbagai macam pakaian daerah dia jadi pakai. Kayak festival vaksin. Jadi iya, dia mencirikan ini loh saya orang Aceh gitu loh. Inilah saya orang ini. Jadi dia punya identitas kebanggaan yang luar biasa sebagai anak Indonesia yang sekolah di Jogja. Tapi kalau kamu mau vaksin aja bawa pedang begitu kan aku takut, aku bilang itu. Kenapa sih? Aku bilang itu vaksin biasa aja. Bu, nanti dikitain kita orang biasa. Kita ini kan perwakilan mahasiswa dari provinsi kita masing-masing deh gitu. Habis itu dia bentuk Bhinneka Tunggal Ika sendiri di situ. Wah, luar biasa. Jadi nggak usah melibatkan mereka secara ayo dong kita bahas ini, nggak usah. Ada persoalan mereka cari. Bu, ini bisa nggak disampaikan ke pemerintah pusat? Bu, ini bisa nggak kita lakukan ini atau itu? Forumnya gimana itu? Apa Ibu Ratu ada khusus? Kadang saya diundang oleh mereka, Bu, tolong dong Ibu datang, kita lagi diskusi ini, gitu loh. Atau mereka saya panggil ke sini. Saya bilang kayak seniman-seniman nggak tersentuh kemarin. Aku lihat di Instagramnya juga habis ketemu sama seniman-seniman juga ya. Iya, yang sebelumnya, yang kemarin terakhir, sebelumnya rombongan seniman saya undang ke sini. Karena kan habis pandemi itu, seniman tuh harus gimana? Sebetulnya apa sih sebetulnya yang dibutuhkan mereka setelah pandemi yang mereka terpuruk banget, tidak berpenghasilan, misalnya dalang. Dalang sak perangkatnya itu kan penggamel yang gamel, terus sindennya itu kan mereka nganggur semua. Termasuk seniman lukis, Mas Butet, datang semua di sini gitu loh. Jadi memang kita harus terbuka, ngundang lah paling sedikit gitu. 2 pertanyaan terakhir. Ibu kan nyalon lagi untuk DPD. Apa program yang ingin diperjuangkan di periode yang 5 tahun ke depan? Yang pertama itu masalah kepentingan untuk daerah itu sebetulnya banyak undang-undang yang masih belum bisa istilahnya ramah dengan daerah, masih banyak gitu loh. Kemudian perlu saya sebutkan beberapa undang-undangnya, tapi ke depan itu sebetulnya tinggal kita melakukan karena besok ini adalah tahun di mana generasi mudanya itu yang mayoritas. Ya. 150 ya. juta, 70 itu juta yang, Gen Z, 60 ya, juta. Karena Jogja ini mayoritasnya juga anak muda. Ya harus kita cari apa yang harus saya perjuangkan ke depannya. Entah itu berupa lapangan kerja, entah itu bahwa Yogyakarta sebagai kota nah ini karena saya suka lupanya, kota sarjana pengangguran yang cukup tinggi, karena mereka lebih nyaman tinggal di Jogja, nggak mau keluar dari Jogja. Tapi sekarang alhamdulillah kalau tiap Senin berangkat ke Jakarta itu banyak sarjana-sarjana yang pulang pergi hidup di Jogja. Melaju, ya. Nah ini kan juga sesuatu gitu loh. Tapi Yogyakarta alhamdulillah dengan pandemi, dengan segala situasi, ekonomi masih 5,9 atau 5,1. Jadi positif masih ya. Jadi berarti kan masih positif. Ya. Dengan adanya generasi muda yang juga berkreasi, yang terjun buka kafe, yang terjun untuk UMKM, yang terjun itu kan banyak sekali, sehingga ini tempat-tempatnya untuk anak muda yang berkreasi di kota Jogja ini harus kita create.
apa yang harus diperjuangkan nanti ke depannya. Gitu. Yang kedua, sebagai kota pariwisata kan masih butuh banyak pengembangan, misalnya infrastruktur yang belum bisa terpenuhi. Kemudian memang kalau kota Jogja itu, Jogja kotanya itu bukan satu tempat yang sudah diprediksi menjadi kota besar. Enggak bisa. Karena memang dulu Jogja tidak pernah direncanakan sebagai kota besar. Sehingga jalan itu tidak bisa dilebarkan. Ya kan? Kebutuhan kota untuk taman parkir aja susahnya setengah mati. Nah, ini kan hal-hal seperti ini apa sih solusinya? Sehingga seperti misalnya pada waktu itu kita menolak adanya jalan tol. Karena bukan hanya ada situs, tetapi nanti begitu ada jalan tol, orang yang jualan di bawah itu tidak akan, di bawah jembatan nggak akan laku. Itu kan sudah terjadi. Sudah terjadi di mana-mana. Walaupun sebetulnya dengan adanya jalan tol itu mempermudah perjalanan. Makanya saya sering naik mobil itu senangnya karena sudah tidak 12 jam tapi 7 jam. Benar. 7 jam aja masih terkendala dari Jogja sampai Kartasura itu 2 jam sendiri. Sebenarnya bisa ditempuh 5 jam. Nah, makanya saya suka bilang sama ibu-ibu pengajian, ibu-ibu harus berterima kasih bahwa jalan tol ini memudahkan kita untuk melakukan perjalanan. Iya Bu, Ibu, waktu mau 2009, ibu-ibu nanti mau milih apa? Pak Prabowo, soalnya. Nah, ibu-ibu sekarang mau kemana? Mau pengajian di Jawa Timur? Oh gitu. Terus ibu-ibu mau, Bu Ratu sekarang dari Jogja sampai Surabaya itu cepat sekali Bu Ratu. Saya nggak bisa jalan sopo, saya gitu kan. Supaya mereka sadar bahwa ternyata pemerintah itu sangat memperhatikan entah siapapun ya, maksud saya presidennya itu kan bebas saja mereka mau pilih siapa. Tapi sadari gitu loh, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, entah pemerintah yang dulu mungkin juga punya prestasi, pemerintah yang sekarang juga punya prestasi, kan ibu-ibu harus bisa mulai bisa menilai gitu loh. Pak Jokowi kan sering kesini karena ada Gedung Agung. Kalau Pak Jokowi kesini tuh selalu ketemu sama Pak Sultan dan Bu Ratu nggak sih? Nggak selalu. Nggak selalu ya? Iya, kadang-kadang kan beliau juga, kalau kesini tuh juga cuman butuh istirahat. Satu, kadang-kadang dijemput nggak mau. Pak Sultan jangan selalu jemput. Karena saya senang di Jogja. Di Jogja tuh saya lebih nyaman. Terus, ya sudah, kalau gitu kantornya pindah sini aja, Pak Sultan bilang gitu. Tuh, Bu. Kayak zaman kemerdekaan. Tuh, Bu, kata Pak Sultan suruh pindah sini. Karena beliau juga sudah nggak nyaman. Tadinya nggak nyaman di Jakarta. Ya, dengan situasi politik, jadi nggak bisa berpikir jernih katanya. Untuk membangun Indonesia. Jadi dia pindah ke Bogor misalnya. Bogor pun kadang-kadang kan masih jarak tempuhnya dari Jakarta ke Bogor dekat. Masih hiruk pikuk politiknya cukup tinggi. Makanya beliau sering ke Jogja tuh hanya ya itu istirahat. Maksudku tuh Bu, kalau sering ketemu Pak Jokowi yang tadi problem infrastruktur, problem yang dibutuhkan oleh Jogja untuk pariwisata apa segala macam, gak bisa di lobi lebih dekat. Tergantung situasinya. Pak Basuki kan juga lulusan UGM. Iya sih, itu gampang sih itu. Sampai ya pernah saya DPD waktu itu mau membicarakan masalah aliran sungai. Saya bilang, tolong saya carikan waktu Pak Basuki, saya mau ketemu dengan Jawa Tengah, dengan DPD Jawa Tengah, saya berdua. Saya ke sana ke kantornya, Bu Ratu, lain kali itu kalau mau ketemu itu saya dipanggil aja. Jangan Bu Ratu ke sini. Loh saya yang butuh Bapak ya, saya bilang gitu. Ya kan, nggak bisa. Saya harus ketemu di kantor Bapak. Kalau saya Bapak mau ke rumah saya senang sekali. Tapi istilahnya tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Ini pekerjaan Pak, saya bilang gitu. Bukan sebagai ratu ya, sebagai anggota tapi DPD. Begitu aja. Tetap orang Jawa tuh ya pakai wong loh. Tetap. Padahal saya bilang enggak Pak, saya itu berhak untuk datang ke kantor Bapak, saya bilang gitu. Karena saya bukan pengen tahu kantor Bapak yang baru, bukan, saya bilang gitu. Saya bercandain gitu. Tapi justru kepentingan DPD ini yang saya perlu komunikasi diskusi dengan Bapak. Karena ini berkaitan dengan kawasan sungai
yang di Jogja dan Jawa Tengah. Saya bilang gitu. 2 pariwisata. Ada yang ketiga atau apa yang mau Apa? diperjuangkan? Tadi kan yang kedua tentang pariwisata Jogja, infrastruktur apa ada lagi yang mau diperjuangkan? Ya itu tadi generasi muda. Oke, ada. Ya kan, ke depan seperti apa gitu loh. Mereka penting Kita banget harus sih Bu, siap. banyak separuh dari populasi. Betul. Mm-mm, mm-mm. Makanya saya kadang-kadang kalau pas lagi reses itu datang ke SMA terus bawa apa namanya yang lucu tuh komedian, stand up komika. komika. Nah, ya kan seperti itu saya bawa ke sekolah. Saya pengen tahu reaksi orang Gunung Kidul anak-anaknya seperti apa, reaksi anak-anak kota seperti apa. Mereka ada yang kenal dengan komika, ada yang enggak gitu loh. Tapi saya waktu ke Gunung Kidul lihat di sana itu SMK-nya bangga banget Bu. Karena apa? Prestasinya luar biasa. Nah ini anak-anak lulusan SMK ini mau diapain? Ya. Lapangan kerja itu kan harus dibangun terus. Ya. Jangan dilarikan ke negara lain, akhirnya mereka hanya diperdaya ilmunya dan mereka disekap tanpa ada izin kerjanya. Jadi kan ini yang sangat sangat menakutkan buat saya. Dengan iming-iming aja mereka bisa keluar dari Indonesia. Gimana Bu Retno menguti anak-anak ini dikembalikan lagi. Tapi kan dia harus diberdayakan. Terakhir, meskipun sebenarnya saya Kayaknya pengen udah terakhir. banyak nanya. Kalau me time, Bu Ratu kan sibuk. Jadi permaisuri sibuk, pemimpin perempuan Jogja sibuk, anggota DPD sibuk. Terus me time-nya ngapain? Kalau sekarang katanya ibu-ibu juga kayak gitu, butuh me time. Saya itu kalau sudah capek, biasanya saya cuma jalan-jalan ke supermarket. Itu udah segala sesuatunya bisa sejenak hilang. Kan dari kantor, yang paling hafal tuh Plaza Senayan misalnya. Oke. Ya kan? Tapi kalau mau me time di mall di Jogja, itu sangat susah. Banyak yang minta foto. Nah itu dia. Jadi privasinya tuh nggak ada gitu. Di Kan Jogja lebih orang me bebas. time kan butuh privacy. Nggak nonton drama Korea ya? Enggak Berarti? pernah. Enggak. Nggak pernah. Karena memang juga lebih baik untuk yang lainnya ya. Karena kayak gitu-gitu. Makanya ibu-ibu itu, ya ibu-ibu Forkominda, ibu-ibu DPD juga. Ngomongin, itu loh Bu Ratu yang drakor ki opo toh? Itu sampai, itu loh film Korea yang aku tuh nggak pernah tahu itu apa itu drakor istilah. Drama Korea tuh loh Bu Ratu. Kenapa sih? Aku bilang gitu. Kita mengadop budaya orang negara itu lain. dia tuh. Seneng banget, kenapa nggak cerita-cerita sejarah Sriwijaya, sejarah, kan banyak saya bilang gitu. Dan cukup menarik loh, sama sebetulnya apa yang diperlakukan kerajaan di drakor itu Sama, terhadap sebenarnya sama. manusia-manusia di bawahnya itu. Sama sebetulnya. Kenapa tidak ada, iya kan? Mudah-mudahan deh makin banyak yang membuat. Jadi sinias-sinias lokal yang membuat. Dan berbasis budaya itu. Kemarin di Jogja sudah ada 6 film kecil, film pendek istilahnya. Wah, matur nuwun sangat Ibu Ratu atas waktunya, dan ini benar-benar sesuai dengan programnya Real Talk karena kita ngomong jadi santai. Dan IDN Times itu memang leading media untuk milenial dan Gen Z. Tadi Ibu Ratu banyak ngomong soal anak muda, ini pas banget. Jadi pesan-pesan yang disampaikan program Ibu Ratu yang untuk anak muda, apalagi untuk 5 tahun ke depan ini mediumnya pas banget dengan media kami. Dan mudah-mudahan Ibu Ratu nggak kapok untuk kapan-kapan kita bisa ngobrol atau kita bisa ngikut Bu Ratu pas ke lapangan at anytime. Terima kasih sekali lagi Ibu Ratu, semoga selalu sehat ya Ibu Ratu. Salam hormat untuk Pak Sultan dan juga untuk keluarga besar. Nah itu tadi teman-teman Sobat Milenial dan Gen Z, Real Talk dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi mewakili masyarakat Jogja dan Permaisuri Sultan Jogja. Sampai ketemu di Real Talk berikutnya.